Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu meskipun harus dengan eh, tatap layar ya. Namun tentu mudah-mudahan Ustadz berharap ini bisa difahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sesuai dengan yang kemarin Ustadz sampaikan bahwa materi kita via layar pada pertemuan ini. Baik, eh, anak-anak kita lanjutkan pada materi yang hari ini akan Ustadz sampaikan adalah yang mana ini materi baru di bab 5 tentang judulnya adalah karakter pelajar Muhammadiyah berkemajuan menjadi pelajar Muhammadiyah yang senang bekerja sama. Baik, sesuai dengan yang sudah ada pada layar ini, tema kita pada pertemuan ini adalah senang bekerja sama. Ya, jadi ini merupakan karakter daripada pelajar atau kader Muhammadiyah yang mana dia memiliki karakter berkemajuan. Karakter berkemajuan itu merupakan eh, ciri khas pelajar Muhammadiyah karena dia mau untuk maju pikirannya, maju eh, gerakannya yang kemudian menjadi ciri khas daripada siswa-siswi Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan materi kita yang nantinya anak-anak akan pelajari adalah yang pertama kita akan belajar tentang makna kerjasama. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu atau mengetahui tujuan daripada kerjasama. Dan yang ketiga, mengetahui dalil tentang kerjasama. Dan yang keempat, mengetahui macam-macam kerjasama. Terakhir, pentingnya kerjasama. Baik, kita lanjut. Makna kerjasama atau bekerja sama itu adalah sesuai dengan yang ada pada layar ini, yaitu artinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, kalau suatu aktivitas dikerjakan dengan sendiri atau mufrad, itu berarti bukan kerjasama. Maka minimalnya berapa? Minimal adalah dua orang. Boleh lebih, boleh. Tetapi jika dilakukan dua orang, itu sudah menjadi syarat atau dikatakannya sebagai sebuah aktivitas yang kerjasama. Nah, jadi arti dari kerjasama sendiri itu adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang mana aktivitas itu dilakukan lebih dari satu orang atau minimal dua orang. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, bagaimana ayat Al-Quran berbicara tentang gotong royong atau kerjasama? Ya, bagaimana Al-Quran menyampaikan itu? Kita bisa lihat di sini dalam surat Al-Maidah ayat kedua, ya. Saya ulangi, dalam surat Al-Maidah ayat kedua Allah katakan dalam potongan ayatnya di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang pentingnya gotong royong, pentingnya kerjasama, yang kemudian ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini langsung Allah yang memerintahkan dan kemudian dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Arti dari ayat ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian itu tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ini tentu jelas Allah katakan bahwa kita diperintahkan untuk saling membantu, saling gotong royong, saling kerjasama dalam hal kebaikan, tetapi Allah melarang atau Allah tidak menganjurkan agar kalau tidak menganjurkan kepada hambanya untuk berbuat kecurangan, berbuat dosa, berbuat permusuhan, sehingga mengakibatkan eh, apa mengakibatkan terpecah belahnya sesama saudara kita. Oke, baik, berikutnya ragam atau macam-macam kerjasama atau kegiatan kerjasama itu apa saja? Nah, ragam atau macamnya adalah yang pertama, bekerja sama di sekolah. Ya, ada tiga. Anak-anak bisa simak ya sambil melihat video ini sambil menyimak bukunya di buku paketnya. Ya, yang pertama, bekerja sama di lingkungan sekolah. Contoh kegiatan ini ya, yaitu sekali lagi tadi kembali ke makna kerjasama itu adalah kerjasama itu suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan satu orang lebih. Artinya minimal dua orang. Apa saja? Kita bisa lihat di sini seperti piket kelas, kemudian mengerjakan tugas kelompok, dan lain sebagainya. Maka kegiatan ini sudah bisa atau dapat dikatakan sebagai kegiatan kerja sama karena memiliki anggota atau orang yang lebih dari satu dan memiliki tujuan yang sama. Baik, ini adalah contoh daripada kerjasama di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, bisa kita, nanti kalau ada soal tentang contoh kerjasama di lingkungan sekolah, anak-anak bisa tulis ini. Piket kelas, tugas kelompok, dan seterusnya. Silakan dikembangkan lagi nanti. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam lingkungan keluarga. Nah, kurang banyak keluarga. Contoh, maka ini tidak bisa nanti kalau ada soal perintah tentang ini jangan dijawab dengan bahasa mufrad atau sendiri. Contoh nih, kerjasama dalam lingkungan keluarga, anak-anak kemudian membuat contoh adalah membersihkan kamar. Hanya menjawab itu, maka itu kurang tepat. Tapi jawablah dengan jawaban, misal, menjaga adik di saat ibu memasak. Itu menjadi contoh daripada kerjasama dalam lingkungan keluarga. Harus ada pembanding, artinya harus ada orang lain yang kemudian di saat yang bersamaan sedang melakukan aktivitas. Ya, jadi kerjasama di rumah, lingkungan keluarga, contohnya adalah itu. Misalkan lagi, mencuci piring di saat ibu sedang mencuci baju. Nah, kasih contoh seperti itu. Jadi, kenapa demikian? Karena kerjasama itu dilakukan lebih dari satu orang atau minimal dua orang. Yang ketiga, yaitu bekerja sama dalam masyarakat. Contoh, mengambil sampah di saat gotong royong atau saat gotong royong. Jadi, kalau gotong royong itu sudah jamak dalam artian tentu banyak orang atau lebih dari satu. Ya, jadi aktivitas kita adalah yang kita lakukan mengambil sampah
tetapi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Ya, itu ada 3 macam atau kegiatan kerjasama. Berikutnya, yaitu apakah pentingnya melakukan kerjasama. Jadi, pentingnya melakukan kerjasama ada banyak macamnya, kalian bisa lihat di buku paket kalian. Tetapi biasa kalau Ustadz ngasih soal, paling tidak kalian minimal paham 3 saja, ya. Dari sekian banyak contoh atau poin tentang pentingnya kerjasama. Kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat di buku paket itu ada sekitar kurang lebih 8. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini contohnya adalah ketika pekerjaan tiket kelas dilakukan dengan sendiri, maka tentu akan lebih lama. Tentu badan capek karena dilakukan sendiri, ngangkat kursi sendiri, menyapu sendiri, mengepel sendiri. Tapi jika dilakukan secara bersama, ya, piket kelas dengan orang-orang atau anak-anak yang sudah ditentukan jadwalnya, maka akan lebih ringan. Ada yang menyapu, nanti orang lain ada yang temannya ada yang mengepel, ada yang menaikkan kursi, menyusun atau merapikan meja, dan seterusnya. Sehingga secara bersamaan memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bersihnya kelas. Nah, itu contohnya. Sehingga inilah bahasa ini yang dikatakan sebagai efisiensi, ya, mengefisiensi waktu. Dengan waktu yang singkat, tetapi kerjaan bisa beres dengan cepat. Kemudian yang berikutnya, menggabungkan keterampilan. Masing-masing kita tentu punya keterampilan tersendiri. Ya, kerjasama dalam kelompok itu juga memiliki peran penting dalam mengasah keterampilan atau menggabungkan keterampilan. Semisal guru kalian di seni budaya memberikan tugas untuk membuat sebuah karya. Ada yang memang mahir dalam menggunting, ada yang mahir dalam menempel guntingan tersebut. Ada memang tangan yang memang luas atau bagus ketika dia sedang menganyam suatu tugas, ya, pada materi anyam atau menyusun itu, ya, tentu mereka memiliki masing-masing memiliki kelebihan. Ketika ini digabungkan, maka hasilnya akan keterampilan ini digabungkan akan menjadi sebuah hasil yang bagus. Membangun hubungan, karena dalam kerjasama itu ada komunikasi, tidak mungkin aktivitas kerjasama kemudian semuanya diam saja. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah kebosanan. Tapi eh, tidak sedikit atau kebanyakan dalam sebuah aktivitas yang kerjasama itu biasa diiringi dengan sebuah komunikasi. Ya, kemudian berikutnya mendorong kreativitas, meningkatkan hasil yang sama juga yang tadi sudah kita sampaikan, memperluas jaringan, lalu kemudian berikutnya membangun tim yang kuat, mengatasi perbedaan dengan banyaknya macam-macam kemampuan orang-orang ketika digabungkan sehingga menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan bersama. Ketika tujuan dalam suatu tim tersebut ingin dicapai dan personnya atau orang-orangnya itu banyak, kemudian dibagi tugas, maka akan mencapai tujuan bersama dan hasil yang luar biasa. Asal masing-masing orang memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Baik, kemudian terakhir, slide terakhir yaitu bekerja sama sehari-hari atau aktivitas apa sajakah yang sering orang lakukan atau kader Muhammadiyah lakukan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
siswa atau pelajar Muhammadiyah itu disarankan atau dihimbau atau diarahkan agar kita senantiasa senang bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Jangan tertutup dengan lingkungan. Jangan kemudian kita senang bergaul dengan dunia media, tetapi kita diperintahkan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aktif mengikuti kegiatan di masyarakat. Ya, kegiatan mungkin di tempat tersebut ada lomba dalam rangka Agustusan ataupun kegiatan-kegiatan gotong royong dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah contoh dari bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung kita sebenarnya bisa mengikuti ini semua. Yang ketiga, yaitu sering mengikuti kajian atau majelis taklim, biasa kemudian diadakan di beberapa tempat termasuk di masjid dan seterusnya. Nah, yang keempat, aktif menjadi anggota organisasi. Nah, ini yang diharapkan bahwa mana ketika sudah dewasa nanti dapat mengikuti organisasi baik itu di tingkat sekolah maupun di luar sekolah. Tingkat sekolah, Ustaz sudah pernah sampaikan, ada organisasi di sekolah yang kemudian dapat kalian ikuti sebagaimana contoh di IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ada kalau di luar Muhammadiyah ada OSIS. Ya, ini adalah merupakan organisasi yang mendukung kita agar kita dapat mengembangkan potensi diri kita dalam bergaul dengan lingkungan, menjalin koneksi dan lain sebagainya. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada gangguan yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pertemuan ini bisa difahami dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita lebih aktif setelah ini dalam kegiatan piket di kelas, kemudian kita lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, gotong royong ataupun yang lainnya. Ya, untuk selanjutnya sebelum Ustadz tutup, anak-anak bisa setelah ini membuka buku paketnya di halaman sebentar saya cek dulu. Di halaman di halaman 69 di situ ada uji kompetensi, beberapa soal yang nanti supaya bisa kalian kerjakan sampai dengan halaman 71 ya. Saya ulangi, soal yang ada di halaman 69 sampai 68 ya, 68 sampai dengan 71 dengan kerjakan. Nanti akan insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, kita tutup. Silakan dilanjutkan aktivitas tugasnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.